Sebelumnya, De Gea berjuang keras pada seri San Marino. Kecelakaan di seri Austria membuatnya mengalami cedera bahu kiri. Hal ini memaksanya membalap dengan menahan rasa sakit di Misano. Akhir pekan nanti dia kembali ke Misano. Seri Emilia-Romagna itu ditatapnya dengan penuh harap. Dia menjelaskan bahwa kondisi cederanya sudah semakin pulih. Meski belum 100%, hal itulah yang kemudian jadi pertanda positif bagi sang pembalap timnya Rossi. Michelin telah mundur dari rencananya untuk memperkenalkan ban depan baru di MotoGP tahun depan. Meski mendapat reaksi positif dari para pembalap di tes Misano, Michelin mengambil strategi konservatif dan memilih untuk tidak memperkenalkan kompon baru tersebut pada tahun 2025. Berita tentang perubahan rencana tersebut telah disampaikan kepada para tim pada hari Jumat menjelang Grand Prix Emilia-Romagna akhir pekan ini. Raksasa ban asal Prancis itu hanya mendapat kesempatan terbatas untuk menguji coba ban baru tersebut tahun ini. Dengan rencana uji coba pertama di Mugello dibatalkan karena cuaca buruk. Tes minggu lalu di Misano memberikan kesempatan lagi bagi Michelin untuk menguji coba ban baru tersebut dalam kondisi yang sesungguhnya. Namun waktu 30 menit yang diberikan tidak cukup untuk mengambil keputusan yang bisa berdampak besar pada posisi klasemen. Pemasok ban resmi MotoGP kini menargetkan untuk mendapatkan lebih banyak data tahun depan dengan tujuan memperkenalkan kompon baru tersebut pada 2026. Sehingga mereka bisa memastikan bahwa ban tersebut cocok untuk semua motor dan kondisi. Taramasa mengungkapkan bahwa Michelin telah memiliki program pengujian ekstensif untuk sisa tahun 2024 dan awal tahun depan yang akan membantu Michelin mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kompon ban untuk kondisi balap. Menyoroti hal-hal baru tentang ban ini, Taramasa menambahkan bahwa sejak awal Michelin memiliki ambisi yang tinggi untuk ban baru ini. Karena ban ini lahir dengan proses industri yang baru, yang memungkinkan untuk melakukan evolusi teknis yang lebih cepat dan lebih maju di masa depan. Taramasa menilai bahwa ban baru ini lebih ringan dengan profil baru, yang seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh variasi tekanan dan suhu. Dan risetnya sudah hampir selesai tetapi belum sempurna. Jadi Michelin lebih memilih mengambil lebih banyak waktu dan kemudian menawarkan sebuah ban yang bisa digunakan di mana saja, terutama untuk sebuah pabrikan dan pebalap. Michelin mengambil alih posisi Bridgestone sebagai pemasok ban tunggal MotoGP pada tahun 2016. Dan kontraknya saat ini berlaku hingga peraturan yang berlaku saat ini pada tahun 2026. Namun menurut Taramasa ada niat yang jelas bagi Michelin untuk tetap berada di MotoGP saat motor generasi baru mulai turun ke lintasan pada tahun 2027. Francesco Bagnaia menduduki urutan pertama dalam sesi praktis MotoGP Emilia-Romagna 2024 di sirkuit Misano. Rider Italia tersebut berada di urutan pertama dengan waktu lap terbaik 1 menit 30,286 detik yang menjadi all-time record di lintasan itu. Jorge Martin dan Marc Marquez secara berurutan menduduki posisi kedua dan ketiga. Persaingan pada sesi selama 60 menit ini dibuka oleh nasib naas yang dialami Jack Miller dari Red Bull KTM yang crash di tikungan 6. Tak berselang lama, Franco Morbidelli dari Pramac Racing langsung melejit menduduki posisi pertama dengan waktu lap terbaik 1 menit 34,014 detik. Posisi Morbidelli harus tergusur oleh rekan setimnya sendiri yaitu Jorge Martin yang melejit dengan raihan 1 menit 31,846 detik. 10 menit berjalan, Marc Marquez yang menjadi andalan Gresini Racing belum juga keluar dari garasi. Pada saat yang bersamaan, Francesco Bagnaia membuat tim pabrikan Ducati melejit dengan menduduki urutan pertama melalui raihan 1 menit 32,129 detik. Rookie milik gas-gas Tech 3 Pedro Acosta menjadi rider kedua yang mengalami crash ketika melibas tikungan 14. Marquez akhirnya melakukan run 1 di sesi praktis MotoGP Emilia-Romagna 2024 ini dan langsung melejit ke posisi ke-6. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut hanya tertinggal 0,6 detik saja dari Bagnaia yang mampu mempertajam catatan menjadi 1 menit 30,924 detik. Menyisakan 40 menit, sebagian besar pembalap kembali ke pedok untuk menyiapkan diri mereka di run 2.
10 pembalap memanfaatkan lintasan yang sedikit lengang tersebut untuk mempertajam catatan waktu mereka, salah satunya Marc Marquez. Pemilik nomor 93 tersebut semakin mengancam usai mampu naik ke urutan keempat setelah mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 31,490 detik. Martin mengambil alih posisi terdepan dari tangan Bagnaia setelah hot lap-nya menghasilkan waktu lap terbaik 1 menit 30,844 detik. Kemalangan dialami adik sekaligus rekan setim Marc Marquez di Gresini Racing, yaitu Alex Marquez yang terhempas di chicane 1-2. Sesi praktis MotoGP Emilia Romagna 2024 menyisakan 20 menit. Martin belum tergusur di urutan pertama dengan unggul 0,058 detik atas Bagnaia. Sementara itu Marquez harus turun ke posisi kelima dengan memiliki gap sebesar 0,4 detik dari Martin di urutan pertama. Persaingan semakin sengit untuk memperebutkan 10 posisi menuju kualifikasi 2 atau Q2 tatkala sesi menyisakan 10 menit terakhir. Marc Marquez yang melaju dengan motor Ducati Desmos edisi GP23 meroket ke urutan kedua dengan beda 0,054 detik dari Martin. Tak berselang lama, Marquez turun ke urutan ketiga setelah Bagnaia mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 30,286 detik untuk menduduki posisi pertama. Juara dunia MotoGP dalam 2 musim terakhir itu unggul tipis 0,245 detik atas Martin yang kembali ke garasi di masa krusial. Martin membuang kesempatan untuk mengejar waktu lap Bagnaia karena terjatuh saat berupaya melewati tikungan 8. Korban sirkuit Misano bertambah saat rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio crash di tikungan 10. Rekan Miller Brad Binder juga harus mengakhiri peruntungannya karena tergelincir di tikungan 6 dan rekan Bagnaia yaitu Enea Bastianini di tikungan 14. Hingga bendera finish berkibar, Bagnaia menduduki urutan pertama dengan raihan 1 menit 30,286 detik yang menjadi rekor terbaru di sirkuit Misano. Fabio Quartararo berhasil memecahkan rekor waktu kualifikasi MotoGP San Marino dengan menembus waktu 1 menit 30 detik dan secara mengejutkan menempati posisi kelima pada sesi latihan hari Jumat di sirkuit Emilia Romagna. Pembalap asal Perancis itu menyamai hasil Grand Prix terbaik Yamaha musim ini dengan menempati posisi ke-7 di sirkuit Misano 2 pekan lalu. Quartararo membuat lompatan besar dari catatan waktu terbaik 1 menit 31,581 detik. Dengan ban medium menjadi 1 menit 30,88 detik dengan ban depan medium baru dan belakang soft. Hal ini membuat Quartararo tertinggal 0,6 detik dari pemuncak klasemen. Namun hanya tertinggal dari para pembalap Ducati yang memimpin kejuaraan dunia seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Quartararo mengaku senang sekali bisa mencapai target hari ini. Bahkan dirinya berpikir di hari Sabtu dirinya bisa membuat langkah kecil lagi. Namun Quartararo masih agak pesimis karena motor Yamaha masih cukup lambat di lintasan lurus sehingga untuk bertarung cukup sulit. Tetapi dirinya akan memberikan yang terbaik seperti yang dilakukan saat sprint dan balapan GP San Marino. Sebab Quartararo merasa punya kecepatan. Target untuk balapan adalah finish di antara P6 hingga P9.